Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sabahal khair. Kaifa halukum fi hadzal sabah? Alhamdulillah wa ana alhamdulillah bi khair. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk ke bab kedua ya. Bab kedua dalam pelajaran bahasa Arab. Temanya adalah fiil ya. Jadi secara umum bahasa Arab itu cuma 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah isim ya. Kemudian yang kedua adalah fiil. Yang ketiga adalah huruf. Nah, isim ini sudah kita pelajari ya di kelas 4, di kelas 5 kita belajar juga sebagian isim dan kita juga sudah belajar huruf di kelas 5. Kemudian di kelas 6 kita belajar di pertemuan atau di bab ke-1 dan kedua ini kita belajar tentang fiil. Ya. Jadi apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf? Nah, isim itu ada yang masih ingat apa itu isim? Ada yang ingat? Isim, ya. Isim adalah kata benda. Fiil adalah kata kerja. Huruf suatu kata yang merubah harokat akhir suatu kalimat ya, berubah menjadi fathah akhirnya atau berubah menjadi kasroh akhirnya. Itu adalah huruf. Jadi ini secara umum bahasa Arab cuma 3 ya, isim, fiil, huruf. Nah yang kita bahas pada hari ini bukanlah isim, bukanlah huruf, melainkan fiil ya. Minggu lalu atau beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas fiil maldi. Kita minggu lalu beberapa pertemuan ya kita sudah bahas fiil maldi. Apa itu fiil maldi? Nah, masih ingat? Silakan dijawab. Ayo diingat-ingat. Ya, betul. Fiil madhi adalah kata kerja yang keterangan waktunya. Lihat di sini keterangan waktunya madhi. Berarti telah lampau atau telah terlaksana. Nah, sampai sini paham ya? Tanda dia fiil madhi adalah kata kerja tersebut ada huruf tambahannya di akhir. Nah, di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan ya, jadi Bapak nggak perlu ngejelasin lagi di video ini. Karena kita pada hari ini tidak membahas fi'il madhi. Namun yang akan kita bahas pada hari ini adalah fi'lul mudhari, al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, pertanyaannya, tanya lagi ya. Apa itu fi'il mudhari? Ada yang tahu? Ya. Kalau fi'il madhi itu adalah kata kerja yang keterangan waktunya lampau, maka fi'il mudhari adalah kata kerja yang keterangan waktunya bisa saat ini ya. Bisa juga yang akan datang saat ini. Saat ini ya. Saat ini atau yang akan datang. Yang akan datang. Nah ini tulisannya jelek ya, karena pakai mouse.
bukan pakai poin pena. Nah, jadi fi'il mudhari adalah kata kerja dengan keterangan waktu yang saat ini dan yang akan datang. Nah, ini fi'il mudhari. Adapun fi'il madhi kemarin adalah kata kerja yang keterangan waktunya telah berlalu atau lampau. Jadi kebalikannya dari fi'il madhi. Dipaham ya? Nah, di pertemuan atau di pelajaran bahasa Arab kita kelas 6 ya, kita hanya belajar beberapa dhamir saja ya, hanya 6 dhamir saja ya. Kita hanya belajar 6 dhamir saja. Sama seperti fi'il madhi ya, kita hanya belajar dhamir yang pertama dhamir huwa, yang kedua dhamir hiya, yang ketiga dhamir anta, yang ketiga dhamir anti, yang keempat dhamir ana, dan yang terakhir dhamir nahnu. Jadi kita hanya belajar 6 dhamir saja ya. Kenapa 6 dhamir? Ya karena kita belajar tidak langsung banyak, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Nanti kalau sudah masuk SMP, mungkin kalian akan tambah lagi dhamirnya ya. Jadi 14. Nah, untuk di SMA misalnya, kalau kalian ada pelajaran bahasa Arabnya, mungkin lebih lebih bervariasi lagi wazannya ya. Jadi di kelas 6 ini kita hanya belajar yang mudah-mudah saja ya. Sampai difaham ya? Nah, dan pada pertemuan hari ini kita hanya bahas dua dhamir saja, yaitu huwa dan hiya. Jadi kita hanya bahas 2 dhamir saja. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan diikuti. Sekali lagi Bapak mau tanya. Apa itu fi'il mudhari? Ya, betul. Fi'il mudhari adalah kata kerja dengan keterangan waktu saat ini dan yang akan datang. Ya. Dhamir yang akan kita pelajari pada hari ini 2 saja. Ya, pelan-pelan, yaitu dhamir huwa dan hiya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara membuat atau bagaimana cara mengetahui dia itu fi'il mudhari? Ya. Kalau sebelum kita bahas fi'il mudhari, kita lihat dulu. Kalau fi'il madhi, tambahan hurufnya atau perubahan katanya ada di akhir. Contoh tadi ada kemarin kita pakai kata fa'ala. Ya, fa'ala. Masdarnya kan fa'alun ya. Karena dia dhamir huwa, maka perubahannya di fathah ini. Ini fi'il madhi dhamir huwa. Ini paham ya? Fi'il madhi dhamir huwa. Jadi perubahannya ada di akhir. Kalau misalnya dhamir hiya, perubahannya tinggal lihat aja video kemarin ya. Kalau di sini sekilas ya ada tambahan ta berharokat sukun. Dibacanya fa'alat. Ini untuk dhamir hiya. Ya. Nah, jadi bisa kita pahami perubahan-perubahan fi'il madhi selalu berada di akhir kata kerja tersebut ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi itu di akhir, maka fi'il mudhari perubahannya ada di awal. Dan perubahannya dari 14 dhamir itu hanya ada 4 ya. Ada perubahannya di tambahan huruf di awalnya yaitu ya, ada tambahan huruf di awalnya ta,
Ada juga tambahan huruf akhirnya alif, awalnya alif. Ada juga tambahan huruf akhirnya nun. Ya, ini yang basicnya nih. Ada juga yang tambahannya itu tidak hanya di awal, tetapi di akhir juga ada perubahan. Ya, tambahan di akhir biasanya iya dan nun. Untuk beberapa domir tertentu. Sekali lagi Bapak ulangi ya. Untuk fiil mudhari, perubahannya secara dasar itu selalu di awal. Ya. Dengan huruf tambahannya ya, ta, alif, nun, atau bisa kita ingat dengan kata Anita, alif, ya, nun, alif, nun, ya, ta. Anita. Ada juga yang tambahannya itu di awal dan di akhir. Tambahan ya dan nun. Sampai sini selain tambahan 4 huruf ini ada tambahan ya dan nun. Apa saja itu? Nah, kita akan bongkar pelan-pelan ya. Kita akan bahas pelan-pelan. Mulai dari dhamir huwa. Oke. Kata kerja yang akan kita gunakan adalah kata kerja yang artinya membaca. Membaca bahasa Arabnya adalah membaca. Membaca bahasa Arabnya adalah qara'un. Qara'un. Membaca artinya adalah qara'un. Nah, cara membuat fi'il mudhari' dhamir huwa yang pertama adalah, perhatikan ya, boleh sambil dicatat, boleh juga diingat-ingat, boleh. Yang pertama adalah tambahkan huruf ya di depan ya. Kemudian masukkan kata kerjanya. Nih, ya-nya dikasih titik dulu ya. Masukkan kata kerjanya. Ya, masukkan kata kerjanya. Jangan dikasih harokat dulu, biar paham ya. Nah, yang pertama, yang berikutnya, ya-nya berharokat fathah. Ya. Qafnya, kalau di sini kan tadi qafnya fathah ya. Qara'un. Nah, kalau di sini qafnya disukunkan. Ya. Kemudian yang ini jadi disukunkan. Ini Bapak rubah harokatnya ya, jadi warna merah ya. Sukunkan. Kemudian ro-nya tetap fathah. Kemudian harusnya kan ini un ya. Dhammatenya kita buang, nggak pakai dhammatain. Ya. Jadi bacanya apa? Yaqra'u. Betul, yaqra'u. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Ya. Qara'un. Atau kalau fi'il madhi dhamir huwanya ini adalah qara'a. Yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Sampai ini paham ya? Qara'a yaqra'u. Dia laki-laki telah membaca. Itu fi'il madhi, fi'il mudhari'nya. Dia laki-laki sedang membaca. Atau dia laki-laki akan membaca. Ini paham ya? Sampai ini paham? Jadi keterangan waktunya saat ini dan yang akan datang. Sampai ini paham ya? Kita coba kalimat kata yang lain. Kata yang lain, ya. Ada kata menolong. Menolong, ya. Menolong. Aduh, maaf ya, tulisannya jelek ya. Gak apa-apa. Menolong. Menolong bahasa Arabnya nasorun. Kalau kita masukkan ke dhamir huwa, fi'il madhi, bacanya adalah
Nasara. Nasarun berubah menjadi nasara. Nah, sekarang bagaimana caranya merubah kata nasara fi'il madhi menjadi nasara menjadi fi'il mudhari. Dhamir huwa. Ingat rumusnya, yang pertama apa rumusnya? Apa rumusnya? Ya, betul. Tambahin ya. Untuk dhamir huwa ya, tambahinnya ya. Boleh dikasih harokat gak? Boleh gak? Boleh, tapi kita pelan-pelan dulu ya. Tambahin, masukin dulu kata kerjanya. Tulis. Nasarun. Tapi ini juga nggak dikasih harokat ya. Kita dulu. Kita bagusin dulu sedikit. Nah, kita oke. Kasih ini hak titiknya. Nah, sekarang langkah berikutnya baru boleh kasih harokat. Ya-nya fathah, kemudian nunnya sukun, sodnya fathah, sodnya dhammah, roknya dhammah. Sampai ini paham? Sampai ini paham? Oke. Berikutnya, dhamir hiya. Itu udah kita dua contoh ya. Dhamir hiya. Hiya artinya apa hiya? Ya, hiya artinya adalah dia perempuan. Hiya artinya adalah dia perempuan. Bagaimana cara membuat fi'il mudhari' dhamir hiya? Tambahannya, kalau huwa tambahannya ya, kalau hiya tambahannya ta. Ya. Taknya dikasih titik dulu di sini. Kemudian masukkan kata kerjanya. Oke. Taknya fathah, sodnya juga sodnya dhammah, nunnya sukun, ya di sini nunnya sukun, sodnya dhammah, roknya dhammah. Sampai ini paham ya? Kenapa tidak tansoro, Pak? Nah, karena kita mengikuti wazan atau mengikuti timbangan dari kata kerja tersebut, ya. Atau secara sederhana itu sudah aturannya begitu. Yang terpenting adalah kamu tahu tambahan huruf awalnya ada alif, ya, ta, dan nun. Ya untuk dhamir huwa, ta untuk dhamir hiya. Ada dua pembahasan ini. Sampai ini paham ya? Adapun untuk harokat yang ini, itu kita menyesuaikan dengan wazan. Sampai ini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, kita coba lagi dengan kata, kita coba lagi dengan kata yang lain. Kata tadi membaca ya, membacakan qoro'un untuk masdarnya. Kita masukkan dulu, oh ini tadi kita ubah ya, membaca ya. Artinya nih, membaca. Oke. Membaca. Membaca. Kita coba contoh yang lain tadi. Qoro'a. Kira-kira kalau qoro'a dhamir hiyanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Fi'il mudhari', fi'il madhi, dhamir hiya. Qoro'at ya, betul ya. Qoro'at. Hiya qoro'at. Hiya
qaraat. Hiya qaraat. Ketika dia fiil mudhari' dhamir hiya, tambahkan huruf ta di awal. Bagaimana tadi Bapak sudah sampaikan. Kemudian masukkan kata kerjanya. Ingat yang ini tidak perlu dimasukkan ya. Huruf ta ini nggak perlu dimasukkan. Karena ta ini adalah bentuk perubahan fiil atau kata kerja dasar yang sudah ada perubahan. Yang sudah menjadi fiil madhi dhamir hiya. Jadi ini nggak usah ditambahin. Yang menjadi kata dasar tadi qaraun. Paham ya? Masukin di sini qaraannya. Oke. Jangan lupa kasih titik karena sebagian anak nih kadang-kadang lupa ngasih titik. Nah, kita berikan harokat. Ta-nya fathah, qaf-nya sukun, alif ro-nya fathah, hamzahnya dhammah. Taqra'u. Sampai ini paham? Ini paham ya? Baik. Itulah pembahasan fiil mudhari' dhamir hiya untuk kata kerja dhamir huwa dan hiya. Baik, sekarang kita langsung praktek ya. Kita langsung praktek membuat fiil mudhari' dhamir huwa. Kamu rubah ya. Bapak kasih contoh nih. Huwa. Sorry. Ini kata dasarnya. Fiilnya. Ini domirnya. Ini domirnya. Kamu boleh bikin pakai table, boleh. Atau bagaimana caranya juga boleh. Ini Bapak kasih contoh. Contohnya. Kata kerjanya. Ini belum ada titik ya. Kata kerjanya contohnya adalah pergi. Zahabun. Kamu rubah zahabun menjadi apa tadi? Fiil mudhari' dhamir huwa. Zahabun menjadi yadhabu. Ingat perubahannya di awal ya. Ya fathah, dal sukun, kemudian ha fathah, ba-nya dhammah. Kemudian untuk dhamir dhamir hiya, perubahannya adalah ada tambahan ya. Ada tambahan huruf ta di sini. Ta. Kemudian zal ta-nya fathah, dalnya sukun. Ya. Ha-nya fathah, ba-nya dhammah. Zahabun. Yadhaba, yadhabu, tadhabu. Sampai sini paham? Ini adalah contoh perubahan fiil dari kata kerja ya. Kata dasarnya ya. Ini bentuk perubahan dari dhamir huwa, ini perubahan dari dhamir hiya. Bapak kasih lingkaran ya. Lingkaran ini. Dhamir hiya. Dan ini untuk dhamir anta. Ini contoh ya. Jadi nanti kamu bikin seperti ini, tapi kata kerjanya berubah. Ini contoh untuk salah satu saja. Ya. Baik. Untuk latihan, kebesaran. Kata kerjanya Bapak ganti. Oke. Kata kerjanya Bapak ganti ya. Kata kerjanya yaitu melihat. Nadharun. Nadhara. Kita ubah jadi fi'il madhi aja ya, dhamir huwa.
Nadhara sekarang kamu rubah menjadi fiil mudhari domir huwa. Silakan. Kata kerja yang kedua ada fataha. Ada kata fataha. Ini banyak yang agak susah ya nulisnya ya. Oke. Fataha. Fataha. Silakan 2 soal saja. Kalian ubah dari kata nadhara menjadi fi'il mudhari dhamir huwa, kemudian diubah juga menjadi dhamir hiya, kemudian fataha kalian ubah jadi dhamir huwa dan juga dari dhamir hiya. Kalau kalian masih belum paham, boleh diputar ulang video ini. Kalau masih belum paham juga, kalian boleh tanya langsung ke Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.